Berkat rindu, Ayu berhasil diselamatkan dan Fauzan akhirnya didesak untuk jujur kepada Rindu kalau Ayu itu adalah anak kandungnya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, episode kali ini bakalan lebih seru banget nih guys, karena memang adanya permasalahan yang terjadi seperti di episode kemarin nih. Pada akhirnya kebusukan Alia semakin menjadi-jadi. Dia bahkan nekat untuk menabrak Laura hingga Laura meninggal dunia. Kemudian dia juga nekat untuk memperlakukan Ayu sejahat mungkin. Dia menuduh Ayu yang bukan-bukan, dia menuduh Ayu merebut mainan dari anaknya cantik dan anggun. Namun nyatanya itu semua kan tidak terjadi ya. Sebenarnya Ayu mengambil mainan tersebut ya hanya untuk mengatakan kepada adik-adiknya kalau bisa tuh ya adik-adiknya berbagi untuk bermain gitu. Satu permainan ya bagi-bagi aja berdua. Jangan sampai berantem seperti yang dia lihat. Tapi sayangnya Alia malah berpikir yang lain. Dia menuduh Ayu yang merebut mainan anak-anaknya sehingga anak-anaknya menangis, dan dia jahatnya langsung mengurung Ayu ke gudang, dan tanpa disadari itu membawa bencana buat Ayu. Ayu akhirnya digigit kalajengking dan langsung pingsan. Badannya pun langsung demam. Dan ya ini sih kasihan banget ya guys ya, melihat Ayu harus seperti itu. Dan ya tentu orang-orang gak akan menyadari apa yang terjadi pada Ayu ini. Jadinya ya semua orang pastinya yang gak tahu kalau Ayu itu dikurung di gudang. Dan yang paling parahnya lagi, Alia sok-sokan gak tahu dan sok-sokan gak ngerti apa yang terjadi pada Ayu. Tapi mudah-mudahan nanti ketika Ayu sudah siuman, dia jadi mengatakan kepada Fauzan kalau yang mengurung dia itu adalah ibunya sendiri, yaitu Alia. Dan tentu Fauzan tidak akan tinggal diam. Dia malah semakin takut kalau Ayu ditinggal sendirian seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan Rindu dengan Ayu lagi. Dan ya untung saja memang ya, namanya juga ibu dan anak kandung. Pastinya Ayu dan Rindu ini selalu saja mempunyai ikatan batin di antara mereka berdua. Di saat Ayu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, seperti dia masuk ke gudang tersebut, yang dia pikirkan adalah ya tante kantinnya. Dan begitupun dengan Rindu, di saat dia sholat, tiba-tiba tasbihnya putus. Dan dia juga langsung kepikiran sama anaknya Ayu. Dan ya itulah yang dinamakan ikatan batin di antara ibu dan anak kandung ya guys ya. Jadi ya otomatis Rindu langsung menghubungi Ayu. Namun sayangnya handphonenya Ayu masuk ke dalam ember berisi air sehingga dia tidak bisa menghubungi tante kantin, tidak bisa menghubungi Papa Fauzan. Dan hal tersebut ya pada akhirnya membawa nestapa untuk Ayu. Dia langsung digigit kalajengking dan langsung pingsan di tempat. Dan ya tentu Fauzan sadarnya ketika Fauzan sudah sampai rumah, tapi kok Ayu gak ada. Anak-anaknya yang lain ada tapi Ayunya gak ada. Dan membuat dia tuh jadi tidak tenang. Dan pada akhirnya dia tahu kalau Ayu berada di dalam gudang. Dia langsung mendobrak gudang tersebut. Dan tentu dia sangat amat mengkhawatirkan kondisinya Ayu yang tiba-tiba panas. Kemudian Ayu juga tampak lemas. Dan ya benar-benar kasihan banget lah ya ngelihat kondisinya Ayu di episode kali ini. Tentu Fauzan merasa sangat amat bersalah sebagai seorang ayah tidak bisa menjaga anaknya dan membiarkan anaknya tinggal bersama iblis-iblis di rumah tersebut yang tidak ada sama sekali sayangnya sama si Ayu ini. Dan ya tentu saja
kondisi Ayu tidak baik-baik saja ya guys ya. Namanya juga bisa kalajengking, pasti harus ada penanganan yang cepat dan harus ada penanganan yang benar dari dokter untuk mengeluarkan bisanya, kemudian memberikan perawatan yang intensif. Dan ya untung saja di waktu yang tepat, di saat Laura berada di rumah sakit, Ayu juga dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan Laura dilarikan ke rumah sakit itu. Dan secara tidak sengaja memang Fauzan bertemu dengan Rindu di sana, sehingga dia juga bertemu juga dengan Hafiz dan yang lainnya. Dan pada akhirnya Rindu pun tahu kalau memang terjadi apa-apa pada Ayu anaknya. Dan ya sebelumnya kan memang dia punya ikatan batin ya, dia punya firasat buruk tentang Ayu. Dan betapa kagetnya Rindu saat dia tahu kalau Ayu ini masuk rumah sakit gara-gara digigit kalajengking. Dan ternyata memang Ayu ini membutuhkan pertolongan pertama, yaitu mungkin saja ada donor darah kah mungkin atau apa yang hanya memang cocoknya sama Rindu doang nih guys. Dan ya mau gak mau Fauzan harus jujur kepada Rindu kalau memang mau nyawa anaknya diselamatkan. Jadi otomatis ya dia harus ngomong sama Rindu kalau sebenarnya Ayu itu memanglah anak kandungnya Rindu. Dan ya dia minta tolong untuk menyelamatkan Ayu dan harus mendonorkan darah kepada Ayu di episode kali ini. Dan mudah-mudahan saja ini akan menjadi secerca harapan juga bagi Rindu untuk mengetahui kalau benar ternyata firasat dia selama ini Ayu itu adalah anak kandungnya. Dan mudah-mudahan saja ini semua akan menjadi hal yang baik juga ke depannya. Jangan sampai nanti Ayu dan Rindu jadi terpisahkan. Dan Fauzan tolong dong jujur aja nih sama Rindu, buat apa Fauzan selalu saja mengulur-ngulur waktu seperti ini, dan apakah Fauzan tega melihat Ayu diperlakukan buruk sama ibu tirinya. Dan ya pastinya ini tuh benar-benar bikin bergejolak banget nih guys. Karena setelah ini, setelah Rindu mengetahui kalau Ayu itu anaknya dan Ayu diperlakukan buruk sama Alia, Rindu yang biasanya diam, Rindu yang biasanya tenang, Rindu yang biasanya bersabar, mengalah tentunya karena melihat anaknya disakiti, tentu dia tidak akan diam. Tentu nanti sangarnya Rindu bakalan kelihatan nih guys. Dia bakalan balas dendam sama Alia. Dia bakalan marah banget sama Alia, sama Ibu Ratih dan sama Carla karena sudah membuat anaknya hancur seperti itu. Dan mudah-mudahan saja Alia juga secepatnya diceraikan sama Fauzan. Agar apa? Ya agar dia ini tahu diri apa yang sudah dia lakukan terhadap Ayu, terhadap Rindu itu adalah hal yang salah. Bahkan dia juga ingin melihat Carla tidak bisa hamil, menggugurkan kandungannya. Ya itu semua kan gara-gara Alia ya guys ya. Ditambah lagi dengan Alia yang nekat menabrak Laura sampai Laura kemungkinan ya meninggal dunia juga. Jadi ya gak ada ampun lah untuk si Alia ini. Dan mudah-mudahan Fauzan membuka matanya lebar-lebar secepatnya deh. Dia menceraikan Alia agar hidupnya juga tenang. Sekarang ini hidupnya gak tenang itu gara-gara siapa? Gara-gara Alia. Jadi ya mudah-mudahan Fauzan cepetan deh. Kalau emang mau hidupnya tenang ya nikah aja sama Laura. Karena Laura nanti pasti bakalan happy juga diberikan kebahagiaan oleh Fauzan. Dan mungkin saja dia juga akan menyayangi Ayu juga kan nantinya, kan kita nggak tahu ya guys ya. Mungkin kalau sekarang dia ya nggak bener karena ya dia sakit jiwa, dia nggak bisa mengendalikan emosi dia jika dia kambuh. Tapi nanti kalau dia sembuh ya kan kita nggak tahu ya, bisa jadi saja dia benar-benar akan menyayangi Ayu sepenuh hati dia. Jadi ya otomatis Ayu akan mendapatkan kasih sayang dari 4 orang sekaligus, yaitu Hafiz, Fauzan, Rindu, dan Laura. Jadi ya kita tunggu aja kesedihan merana yang akan dirasakan oleh Alia.
Dan entah kenapa Mimin yakin juga nih, sekarang Ibu Ratih sudah mulai ketakutan sama Alia. Jadi mungkin saja nanti Bu Ratih untuk ya biar bisa dia tenang juga, dia akan jujur kepada Fauzan dan mengatakan kepada Fauzan kalau yang menabrak Laura itu adalah istrinya sendiri. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.